Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Natasha Putri dari program studi Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 20019-089. Di sini saya bakal menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Bita. Jadi di sini soal nomor pertama itu ada sebuah gudang dari perusahaan ini akan melakukan pengolahan rotan membutuhkan terlalu banyak energi. Terus yang di sini tuh ada memakai dua alternatif ya yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama alternatifnya itu menggunakan sistem insulasi busa harganya 65 juta. Nah, maka di sini kita tuliskan 60 juta ini kita tuliskan sebagai initial cost. Sebentar. Seperti ini. Kita tuliskan di sini initial cost atau sebagai biaya investasi. Yaitu di sini ada investasi 1 dilambangkan dengan A, terus investasi 2 dilambangkan dengan B. Untuk investasi 1 ini dia biaya investasinya pertama itu 65 juta. Kalau misalkan investasi B yang dari soal itu biayanya sekitar 40 juta. Terus ada juga annual benefit ya atau pendapatan per tahunnya. Kalau misalkan investasi 1 ini dia 14 juta, lalu yang B 11 juta. Untuk nilai sisanya sendiri kita lihat dari soal itu ternyata ada 13 juta untuk investasi 1. Terus kalau misalkan yang investasi B ini atau investasi 2 dia salvage value-nya itu 4 juta. Untuk useful life-nya atau masa pakai ekonomisnya yang dilihat dari soal tadi itu untuk alternatif 1 dia 6 tahun dan untuk alternatif 2 dia 4 tahun. Untuk biaya perawatannya sendiri ini 2 juta per 2 tahun. Kalau misalkan yang investasi B ini 600.000 per tahunnya ya. Jadi kalau yang B ini dia berarti tiap bulan teman-teman. Terus kita next untuk jawaban yang pertama. Untuk langkah yang pertama kita menyamakan horizontal waktunya dulu atau horizon waktu ya. Horizon waktu dengan menggunakan KPK 6 tahun dan 4 tahun. Jadi untuk KPK 6 tahun sampai 4 tahun itu dia nilainya 12 ya. Maka di sini dituliskan N-nya itu 12. Nah, 12 ini kita gunakan sebagai periode pada cash flow. Untuk yang pertama di sini ada alternatif A atau alternatif 1. Dia cash flow-nya seperti ini, ada 12 periode ya. Jadi mulai dari 0 terus sampai 12. Nah, untuk investasi yang pertama dia tuh 65 juta ya. Ini sebagai net present value atau NPV. Terus untuk karena tadi dia benefitnya ya, annual benefitnya itu untuk alternatif A dia 14 juta, maka kita tuliskan di sini ke atas. Ini 14 juta ya, sampai dari 1 sampai dengan 12. Lalu untuk karena ada biaya perawatan ya, biaya perawatannya itu per 2 tahun. Per 2 tahun untuk biaya perawatannya. Jadi kita tuliskan di sini 2 juta ke bawah. Karena ini merupakan pengeluaran ya, teman-teman. Kalau ke atas itu benefit. Terus di sini kita tulis juga per 2 tahun berarti dari 2 ini ke 4, dari 4 ke 6, lalu dari 6 ke 8, terus sampai seterusnya sampai ke 12 untuk pengeluarannya. Nah, habis itu dari soal itu kita mempunyai salvage value atau nilai sisa. Nilai sisanya itu per 6 tahun ya. Jadi kita tuliskan di sini S-nya ini 13 di pada periode ke-6. 13 juta, lalu ke periode 412 sini nilai sisanya juga 13 juta. Nah, di sini dituliskan 65 juta itu karena kita melihat juga dari soal yang tadi. Nih, jadi alternatif pertama ini dia tuh menggunakan sistem inulasi busa yang harganya 65 juta dengan masa pakai 6 tahun. Jadi per 6 tahun dia tuh bakal ada biaya lagi, biaya investasi lagi senilai 65 juta seperti itu. Kita next dulu ya. Habis itu kita ke rumusnya. Di sini ada PWA A ini A itu alternatifnya ya, alternatif 1. Dia menggunakan bunganya sebesar 10%. Terus maka kita di sini tuliskan minus 65. Minus 65 itu karena dia ini initial cost. Jadi kita tuliskan minus lalu dikurangi juga sama initial cost yang di periode 6.
Maka di sini kita tuliskan mencari P jika diketahui F dengan bunga 10% dan pada N6 ya. N6-nya ini didapat dari periode 6 ini yang kita ketahui dari soal ya. Lalu kita tambahkan dengan annual benefit ya. Kenapa plus? Karena dia annual benefit kan untuk menambah pendapatan ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan annual benefitnya 14 dengan rumus mencari P jika diketahui A dengan bunga 10% dan pada N12. N12 ini kita tuliskan semua periodenya dari periode 1 sampai dengan periode 12. Lalu kita dikurangi ya, karena biaya perawatan maka itu termasuknya menurun karena kita mengeluarkan kos teman-teman. Jadi kita di sini tuliskan minus 2 juta jika diketahui P, mencari P jika diketahui F dengan bunga 10%. Lalu di sini kita tuliskan N-nya mulai dari N2, N4, N6, N8, N10 sampai dengan N12 ya. Nah, kita tuliskan sampai sini. Habis itu kita tambahkan karena di sini kita masih punya nilai sisa atau salvage value. Untuk rumusnya sendiri 13 dalam kurung itu dikalikan dengan rumus mencari P jika diketahui F dengan bunga 10% dan N-nya 6 ya. N6 karena di sini kita punya salvage value pada periode ke-6 ya, teman-teman. Terus ditambah juga sama 13 juta dalam kurung dikalikan jika mencari P jika diketahui F dengan bunga 10%, lalu N-nya itu 12 di sini ya. Yang seperti sudah digambarkan pada cash flow. Lalu kita tinggal hitung aja. Dan untuk rumusnya ini, rumus dari mencari diketahui P jika mencari P jika diketahui F itu rumusnya kita lihat dari rumus yang sudah diberikan. Jadi di sini kita langsung aja masukin angka-angkanya ya. Angka-angkanya lalu kita ditambahkan, dikurang-kurangi, lalu hasilnya adalah seperti ini, minus ya. Hasilnya tuh minus, negatif. Jadi kalau misalkan NPV-nya itu negatif, maka nilainya itu tidak layak ya, alternatifnya itu tidak layak untuk dipilih. Maka kita next aja ke selanjutnya. Kita next ke alternatif B. Kita juga memulainya dari cash flow dulu teman-teman. Terus cash flow-nya juga sama kayak yang tadi, karena dia menggunakan N-nya masih 12 dari KPK yang tadi. Ini terus aja cash flow-nya dari 0 sampai 12. Lalu di sini untuk biaya investasinya untuk alternatif B dia tuh ada initial cost-nya yaitu 40 juta ya, biaya awalnya itu 40 juta. Lalu kita juga kalau di soal itu kita punya punya annual benefit-nya itu 11 juta untuk yang B. Dia annual benefit-nya itu 11 juta. Jadi kalau misalkan annual benefit itu dia ke atas ya. Ini 11 juta tuh per bulan per tahun ya, teman-teman. Jadi kita hitung aja 1 sampai 12 dituliskan di situ. Lalu untuk 600 ini dia ke bawah itu berarti mengeluarkan ya. Jadi biaya perawatan mesinnya dia itu sebesar 600.000 kalau misalkan yang alternatif B. Ini 600.000 tuh dituliskan ke bawah ya, karena dia biaya perawatannya tuh per tahun. Jadi kita tuliskan semua dari 600-nya tuh dari periode 1 sampai periode 12. Lalu di sini pada tahun keempat dia tuh ini juga mengeluarkan lagi untuk initial cost-nya 40 juta ya, karena di soal itu sebentar aku cek dulu. Di soal dia tuh ada 40 juta ini dengan 40 juta itu masa pakainya 4 tahun ya, dengan nilai sisanya 4 juta. Maka di sini kita dituliskan jadi kalau misalkan udah 4 tahun dia masa pakainya sudah habis dan kita perlu menambahkan lagi initial cost-nya 40 juta, lalu setelah 4 kita ke 8 seperti itu. Nah, untuk salvage value-nya yang pada alternatif B ini dia ada 4 juta per 4 tahun ya. Jadi per masa pakai ekonomisnya gitu, teman-teman. Terus kita lanjut aja ke rumusnya. Di sini ada PWB, jadi mencari NPV-nya dengan rumusnya PWB seperti ini. Kenapa di sini minus? Karena kita menuliskan investasinya ya. Jadi kalau misalkan biaya investasi awal dia tuh dituliskannya minus 40 terus dikurangi minus 40 lagi
dikalikan mencari P jika diketahui F dengan bunga 10%, lalu periodenya ini N-nya ini N4 ya. Kita lihat di sini N4-nya 40. Jadi 40 ini kita lihat di periode keempat. Lalu dikurangi juga sama 40 juta di sini periodenya N-nya itu 8. Jadi maka kita tuliskan di sini mencari P jika diketahui F dengan bunga 10% dan pada N ke-8. Lalu di sini kita kenapa plus, karena di sini 11 itu merupakan annual benefit, di mana annual benefit itu dia harus menguntungkan ya, karena dia merupakan pendapatan per tahunnya. Jadi kita tuliskan di sini 11 juta dikali jika mencari P jika diketahui A dengan bunga 10%, lalu periodenya ini 12 ya, karena di sini untuk cash flow-nya sendiri 11 jutanya itu pendapatannya per tahun, jadi 1 sampai 12 kita tuliskan di sini N-nya maka 12. Terus kita dikurangi nih untuk biaya mesinnya itu per tahunnya 600.000, maka rumusnya mencari P jika diketahui F dengan bunga 10%, lalu N-nya ini 12 ya, karena dia biaya perawatannya per tahun, jadi 1 sampai 12 kita tuliskan, jadi N-nya itu 12. Terus kita di sini ada punya nilai sisa atau salvage value. Maka di sini kita tambahkan aja rumusnya itu mencari P jika diketahui F dengan bunga 10%, dan lalu di sini ada N-nya itu 4. Kita lihat di sini pada pada periode keempat kita mempunyai salvage value 4 juta, maka dituliskan di sini N-nya 4. Lalu ditambahkan juga dengan N-nya 8, lalu ditambahkan seperti ini dengan hasilnya yaitu seperti ini. Hasilnya sama-sama minus, yaitu minusnya lebih besar ya daripada yang alternatif B. Jadi kesimpulannya yaitu kalau misalkan NPV-nya minus, itu sebenarnya sebuah alternatifnya itu tidak layak, tapi karena dua-duanya sama-sama mempunyai nilai yang negatif ya, jadi kita pilih aja alternatif yang paling kecil kerugiannya, yaitu alternatif A tadi dengan NPV minus 1.304.700 rupiah, seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita next aja ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini aku mau bacain dulu untuk soalnya atau pertanyaannya. Sini sebuah investasi membutuhkan biaya awal 130 juta. Nah, 130 juta ini kita masukkan sebagai initial cost. Lalu investasi ini akan berumur 15 tahun, atau dengan ini ya teman-teman, kalau 15 tahun itu useful life-nya atau masa pakai ekonomisnya, dan akan berakhir umurnya bisa dilelang dengan harga 18 juta. Untuk 18 juta ini kita punya salvage value atau nilai sisanya ya. Untuk pendapatannya atau annual benefit-nya itu dia ada 10 juta per tahun, jadi setiap tahunnya dia bisa menghasilkan 10 juta. Untuk pertanyaannya yang ditanyakan itu, apakah investasi ini layak diterima apabila Anda analisis dengan metode payback period? Yang pertama, yang A itu tanpa bunga, yang B itu dengan bunga 10%. Oke, kita langsung aja jawab. Nah, di sini kita udah tuliskan ya, initial cost-nya itu 130 juta. Untuk masa pakai ekonomisnya itu 15 tahun dengan benefitnya 10 juta. Nah, untuk nilai sisanya itu 18 juta. Di sini ditanyakan tanpa bunga dan juga bunga 10%. Maka kita langsung aja jawab. Untuk yang A ini tanpa bunga dengan rumusnya seperti ini. Ini juga minus 130 ya, karena initial cost. Jadi kita tuliskannya minus ditambah dengan N inverse. Lalu di dalam kurung itu dia ada nilai sisa atau salvage value-nya 18 juta ditambahkan dengan 10 juta ya untuk annual benefit-nya. Maka hasilnya N inverse-nya itu 618 teman-teman. Maka kalau misalkan N inverse-nya itu lebih kecil dari estimasi umur ekonomisnya yaitu 15 tahun, investasi tersebut itu layak ya. Kita next aja ke yang bagian B. Di sini B tuh rumusnya seperti ini. 0 sama dengan minus 30 ditambah 10 dikalikan jika mencari P jika diketahui A dengan bunga 10% dan N inverse ditambahkan dengan 18 dikali mencari P jika diketahui F dengan bunga 10% dan N inverse. Nah, untuk yang N-nya memakai 13 ini kita masukkan aja dulu rumusnya. N-nya menggunakan 13.
Kita masukkan rumusnya seperti tadi, minus 130 ditambahkan dengan 10, lalu dikalikan dengan 7.367. Ini didapatkan dari tabel ya teman-teman, dari tabel perhitungan dari mencari P jika diketahui A dengan bunga 10% dan N inverse. Kan N inverse-nya di sini 13 ya, jadi N-nya kita mau pakai 13, jadi hasilnya adalah ini. Lalu kita tambahkan dengan 18 dan juga N-nya itu menggunakan 13 dan hasilnya adalah ini. Untuk perhitungan untuk yang menggunakan N13 itu hasilnya minus 51,5906 ya. Ini diteruskan sebagai P1, lalu kalau misalkan yang menggunakan N14 juga sama rumusnya seperti tadi. Ininya juga nilai ini dari kita dapatkan dari tabel, lalu kita tambahkan, lalu hasilnya juga sama-sama minus, yaitu minus 49,6308. Jadi ini minusnya lebih kecil, lebih sedikit daripada yang menggunakan N13. Kita tuliskan aja di sini sebagai P3, lalu kita interpolasikan dengan rumus P2 dikurangi P1 per P3 dikurangi P1 sama dengan N2 dikurangi N1 per N3 dikurangi N1 ya. Nah, hasilnya seperti ini untuk P2-nya sendiri yaitu 0. Terus kita tuliskan di sini minus. Nah, karena P1-nya minus juga kita tuliskan dalam kurung minus 51,5906 dibagi dengan P3-nya ya. P3-nya tadi kita sudah dapat yaitu minus 49,6308. Terus dikurangin lagi sama P1 ya. Jadi P1-nya minus 51,5906. Lalu sama dengan N2 dikurangi 14, lalu N13 dikurangi 14 ya. Ini N1-nya tuh didapat dari sini yaitu 14. Ini tuh sebagai N1. Terus kalau misalkan N3-nya itu kita pakai yang N13 ini, jadi kita tuliskan 13 minus 14. Untuk hasilnya sendiri dari N2-nya, untuk hasil N2-nya kita ada di angka 40,3244. Jadi untuk yang dengan bunga ini, yang B ini dengan bunga 10%, dia hasilnya 40,3244 ya. Jadi payback periodenya yang menggunakan bunga itu jauh lebih lama ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.